kebaktian Minggu tanggal 29 November tahun 2020 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan. Liturgi pada hari ini yaitu dari Advent pertama pimpinan kebaktian Pendeta Itayani di Dalip. Kebaktian Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan berita jemaat tidak ada perubahan. Liturgi Advent kedua pimpinan kebaktian Pendeta Noviasari Estia. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember tahun 2020. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari ini Minggu 29 November tahun 2020 atas nama Mikael Christian, anak dari Bapak Andreas Alfredman Boster dan Ibu Ningtyas Rena Tiara. Dan pada hari Minggu 6 Desember 2020 atas nama gereja, atas nama Asera Mercia Asia, anak dari Bapak Anderson dan Ibu Merisiana Eka Runia. Diinformasikan untuk seluruh warga jemaat GKI Batang Pambelum mulai bulan November 2020 dan seterusnya. Ibadah Minggu dilaksanakan di Gereja Batang Pambelum secara tatap muka setiap Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tema Natal tahun 2020 yaitu mereka akan menamakannya Immanuel dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan apabila ada kesalahan dalam penulisan nama. Jumlah nominal Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat, kita masuk ke ibadah pada pagi hari ini. Kami undang bangkit berdiri. Salam. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah penyertaan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami. Semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita hari raya Advent pertama dengan mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19. Tetapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan
bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi, karena kita menyambut masa raya Advent ini mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 81 bait yang pertama. Oh datanglah Immanuel. Kita masuk dalam potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 85 baitnya yang pertama, Kusongsong bagaimana. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat mohon berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Marilah kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat,
dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dengan kehendak sendiri di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntunan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Naskah KE diambil dari kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat rangas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan dan tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami berontak sejak dahulu kala. Demikian kami sekalian seperti najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap
oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang jalan bagi kami. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka Injil Markus pasal 13. Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Pujian, hormat dan kemuliaan kembali kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di sorga. Karena oleh kasih sayang-Mu yang dianugerahkan bagi kami, Kami boleh hadir sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu mau kami baca dan ingin kami pahami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dihadirkan bagi kami, memberkati tempat ini, memberkati kami sekalian, mengurapi kami. Sehingga kebenaran firman-Mu tidak hanya kami dengar begitu saja, tapi kami memahami dan kami lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayat 24 hingga ayat yang ke-37 berbunyi demikian. Di bawah perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara dan nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu, sesudah sisaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu datang, tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di gereja ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kembali mulai menguat, menyerang
umat manusia. Untuk hari ini Bapak Ibu Saudara, saya di Minggu Adventus yang pertama ini membuat judul khotbah yang saya bawakan, andai besok Tuhan datang, apa yang Anda lakukan hari ini? Sekali lagi judul yang saya buat, andai besok Tuhan datang, apa yang Anda lakukan hari ini? Saudara-saudara, judul khotbah yang saya buat ini memang sangat menantang. Namun sebelum kita masuk kepada pemahaman tentang itu, ada beberapa hal yang mau kita lihat bersama. Bagi beberapa gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalender gereja berbeda dengan kalender nasional. Kalau kalender gereja, kalender nasional setelah menjelang akhir tahun sebentar lagi ada tahun baru. Tapi ada gereja yang lain yang justru di akhir tahun ada istilah tahun baru, dan ada beberapa tahun gereja lain yang mereka buat dengan berbagai pertimbangan untuk mengoreksi diri dan lain sebagainya. Saya ambil contoh salah satu gereja suku yang menjelang akhir tahun ada kalender minggu mereka dalam bahasa mereka, yakni Parningutan Dinamonding. Selaras dengan bahasa Latinnya atau sejajar dengan bahasa Latinnya Memento Mori. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar itu, yang artinya ingat akan hari kematianmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan itu bukan untuk yang orang sudah mati, tapi untuk orang yang masih hidup. Kita yang masih mengembara di tengah-tengah dunia ini harus ingat akan hari kematianmu, entah kapan itu terjadi. Saat itulah dipahami bahwa kita harus siap. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini berada pada 3 masa. Yang pertama adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah ketiga masa itu saya mencatat ada beberapa hal. Bagi saudara yang setia atau sangat bangga dengan masa lalunya, maka ia akan sulit beradaptasi dengan masa kini. Karena pikiran dia, hati dia, pemahaman dia hanya berputar di masa lalu. Ia akhirnya berdiri di tempat dan sulit untuk maju. Karena pikirannya hanya masa lalu dan masa lalu. Ia tidak berani beradaptasi dengan masa kini, apalagi membayangkan untuk ke masa depan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, ketika orang itu terlalu bangga dengan masa kininya, ia selalu bangga dengan masa kininya, ia menikmati masa kininya tanpa peduli apa yang lain gitu loh. Maka orang ini kurang menghargai masa lalu. Ia tidak mau peduli dengan apa masa lalu, tapi ia harus nikmati masa kini, apalagi dengan masa depan. Tidak mau tahu. Karena ia terlalu bangga dengan masa kininya. Yang ketiga, ketika orang terlalu bangga dengan masa depannya, maka yang terjadi dengan yang bersangkutan, ia sangat menghargai masa lalu. Kenapa ia menghargai masa lalu? Karena ia memahami bahwa masa lalu itu tidak akan terulang kembali. Maka ia sangat menghargai apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi bukan berarti hanya berputar di masa lalu. Lalu orang yang bangga dengan masa depan, ia juga sangat menghargai masa kini. Masa kini yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada dirinya, ia pergunakan sebagaimana mestinya dengan memanfaatkan masa kini untuk hal yang baik. Setiap detik yang ada, ia pergunakan karena ia punya keyakinan setiap waktu adalah kesempatan. Jadi ketika dia menghargai masa depan, bangga dengan masa depan, maka masa kini itu sangat dia hargai dan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sikap dia hari ini sangat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pasti orang yang bangga dengan masa depannya, ia mempersiapkan untuk masuk ke masa depan, dan ia apapun yang terjadi, ia songsong masa depan itu dengan penuh kebahagiaan. Ia siap mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan masa lalu dan masa kini untuk masuk ke dunia masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pertanyaan tantangan bagi kita berkaitan dengan judul yang saya katakan di atas tadi. Andai kata
Andai Anda divonis mati minggu depan, maukah Anda masih menanam pohon rambutan hari ini? Kira-kira Pak Pendi hendaklah dia belai. Andai kata Anda divonis mati minggu depan, masih maukah Anda menanam rambutan hari ini? Mau ya, Pak Yansen mau kuah. Ada dua jawabannya. Andai kata jawabannya tidak mau dengan alasan percuma, tidak sempat masuk akal kia. Kan duwe, iya kok. Akan esok kan Pak Hardelis. Lalu yang kedua ketika mengatakan mau. Ia punya pemahaman apa yang harus ia lakukan hari ini, ia tetap lakukan hari ini. Masalah sempat atau tidak itu urusannya Tuhan. Yang pasti ada sesuatu yang ia buat. Mempergunakan saat yang ada yang Tuhan berikan hari ini. Saudara-saudara, kembali kepada judul yang saya katakan tadi. Andai kata besok Tuhan datang, apa yang Anda lakukan hari ini? Apakah kita hanya duduk diam, berdoa, makan tidur? Atau kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, memanfaatkan setiap waktu ini dengan baik? Karena waktu ini singkat. Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Hari ini kita masuk kepada masa Adventus yang pertama. Menanti kedatangan Tuhan dan bagaimana persiapan kita. Tahun 2019, Minggu Adventus yang pertamanya berbeda dengan Minggu Adventus yang pertama tahun 2020 ini. Sangat jauh berbeda. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kalau di tahun 2019 kemarin, gaung paduan suara sudah kedengaran. Kesibukan panitia perayaan Natal sudah sedemikian rupa ya kan. Udah mulai rapat ini, rapat itu, nagih ini, nagih itu, dan lain sebagainya, persiapan ini dan itu. Tetapi untuk tahun 2020 ini, apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Saudara-saudara, harus kita akui imbas COVID ini luar biasa. Tidak hanya dalam pekerjaan kita, perekonomian kita, juga terimbas kepada peribadatan kita. Tetapi ada hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari semua itu. Iman kita semakin kuat. Kita semakin sering menyerahkan diri kita kepada Tuhan, betul? Kita makin sering berdoa, ya. Sering juga baca Alkitab karena banyak waktu di rumah. Dan ada banyak kegiatan lain yang dibuat. Salah satu di antaranya ada yang hobi menanam sayur. Tanaman-tanaman lain makin rajin. Ada yang mulai dari menanam keladi janda bolong sampai kepada bunga duda tajir, bujur nah, tege tutik nah. Nah, jadi itu bagian dari imbas juga ya, makin rajin nanam-nanam. Oleh sebab itu saudara-saudara, entah apa yang lainnya, kalianlah yang tahu di kegiatan masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di Minggu Adventus yang pertama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak pula yang punya kegiatan semangat membersih rumah, merapikan sana sini. Bahkan ada yang sudah mulai memasang pohon terang. Batang Pembelum gereja kita sudah ada ya. Meskipun kemarin sudah bercerita Lara, ada insiden kecil ketika mereka memasang pohon terang ini. Mudah-mudahan hanya di situ aja deh. Habis insiden-insiden yang lain ya. Nah, ada insiden kecil. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita ditantang dengan satu pertanyaan, andai kata Tuhan datang, besok Tuhan datang, apa yang kita lakukan hari ini? Sekarang kita di Minggu Adventus yang pertama ini, kita tetap berjaga-jaga kata Alkitab kita. Nas Alkitab kita mengatakan kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Sehingga ketika Tuhan itu datang, katanya, si Tuan rumah datang, kita tidak kedapatan tidur. Kita tetap dalam berbuat sesuatu, entah ia datang pagi-pagi, entah dia datang sore, tengah malam, pagi-pagi, kita dalam keadaan tetap berjaga-jaga, siap, sedia.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya dulu punya keponakan ketika dia jaga rumah. Pas kami datang, menurut kami dia tidur. Tapi ketika kami bertanya, tidurnya kak? Enggak, cuma pejam-pejam mata. Enkuan ketun, pejam mata betiru, tidak selamanya kan? Tapi yang pasti itu jawaban dia. Meski di musim pandemi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nas kita mengajarkan bahwa apa yang akan terjadi dengan akhir zaman. Apakah kita sudah berada pada bagian itu? Apakah ada tanda-tandanya? Beberapa waktu yang telah lewat, saya punya keponakan dinyatakan kena COVID-19. Dibawa ke rumah sakit umum Tamiang Layang. Jadi semua prosedur COVID lah yang dilakukan. Kematian dia tidak hanya membuat duka, tetapi ketakutan yang mencekam. Tidak hanya keluarga yang takut, 10 orang yang harus wajib diswab, tetapi orang kampung kami, seminggu yang telah lewat itu seperti tidak ada manusianya di Wuhan. Seperti tidak ada manusianya. Orang lalu lalang pun jarang. Orang mau keluar rumah takut. Yang keluarga saya ini juga tadi takut bertemu orang juga takut bertemu mereka, tapi setelah hasil swabnya keluar, semua negatif. Dan kami yakin ada rencana Tuhan yang indah. Jadi di tempat itu sudah disemprot, di kampung itu sudah aman, tapi orang tetap harus waspada. Demikian juga dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kita mesti harus berjaga-jaga, waspada, hati-hati, persiapkan diri secara matang. Manfaatkan waktu dengan baik. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu kata firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri tidak hanya di Minggu Adventus yang pertama ini. Karena dikatakan dalam tema Natal untuk tahun 2020. Bahwa Tuhan akan datang untuk melawat umatnya. Apa yang kita persiapkan ketika Tuhan datang untuk melawat kita? Mari kita koreksi tingkah laku dan perbuatan kita. Siapkah kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang untuk melawat kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus buat anak-anak kita yang saat ini sedang bersekolah, baik di tingkat SD, SLTP, SMA, perguruan tinggi. Anda harus mampu mempergunakan waktu dengan baik, dengan belajar secara online. Sebentar lagi akan ujian. Di rumah saya juga bingung, semua pegang HP dengan pegang laptop. Saya tidak tahu apakah benar-benar belajar atau main game. Tapi kalau Ucok saya tahu main game, itu pasti main game itu ya, nggak mungkin itu belajar ya. Nah, saya tahu itu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kuasa kasih Tuhan, persiapan diri kita mulai dari diri kita dan rumah kita masing-masing. Suami, istri dan anak-anak kita. Mari kita mempergunakan waktu ini dengan baik. Kita persiapkan segala sesuatunya dengan percaya kepada Tuhan. Tidak hanya dalam kehidupan anak-anak sekolah, bagi seorang dosen dan guru, staf pengajar juga tantangan luar biasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tidak terkecuali bagi saya sebagai seorang pendeta. Ketika saya harus berkhotbah di gereja ini, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya karena saya dijatah waktunya. Ya Pak Aryus ya, dijatah waktunya. Hanya sekian menit untuk menjelaskan yang luar biasa itu. Oleh sebab itu, dengan waktu yang ada ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mempergunakannya dengan baik. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, iman pengharapan kita, karena Tuhan datang melawat kita. Selamat memasuki Minggu Adventus yang pertama ini. Dan Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sementara itu saya akan mempersilahkan Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya dalam baptisan kudus. Bapak Ibu dan saksi, silahkan mengambil tempat yang disiapkan di depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaklah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir." Kita lanjutkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah menyatakan pengasihan Tuhan Yesus kepada anak-anak, seperti tulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Jawablah. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptis di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, melihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian, jawablah. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Mikael Christian, sembah engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Allah yang membawa segala rahmatnya di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara. Kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmatnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nasihat kepada Bapak, Ibu, dan saksi kami menasihati supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya, ajarilah dia berdoa, bawalah dia masuk ke rumah gereja agar sejak kecilnya sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Amin. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita. Pujian, hormat, dan kemuliaan kembali kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di sorga, karena Engkau Allah yang baik dan luar biasa bagi kami. Hari ini ya Tuhan, di Minggu Adventus yang pertama ini kami diingatkan untuk waspada, berjaga-jaga, hati-hati ya Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami di masa-masa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, masa lalu, masa kini, dan masa depan kami. Mampukan kami untuk mensyukuri setiap masa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami menghargai dan siap ketika hari kematian itu datang menjemput kami. Terima kasih Bapa di surga, ketika hari ini ya Tuhan, di Minggu Adventus yang pertama ini, kami juga mempersiapkan diri kami untuk hadirnya Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah setiap tingkah laku, perbuatan, hati, pikiran kami evaluasi masing-masing. Biarlah segala sesuatunya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami siap mempertanggungjawabnya ketika Tuhan datang menghampiri kami. Terima kasih Bapa di surga, di Minggu Adventus yang pertama ini sangat berbeda dengan di tahun 2019 kemarin ya Tuhan. Karena pandemi COVID-19 ini menghampiri kehidupan bangsa kami, wilayah kami, bahkan dunia ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah roh hikmat-Mu dihadirkan bagi kami. Kekuatan iman pengharapan dianugerahkan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus menikmati hari-hari hidup kami. Kami yakin itu terjadi hanya karena anugerah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ketika saat ini ya Tuhan, kloter yang kedua mengganas kembali virus corona ini Tuhan. Kekuatan fisik, tubuh, hati, dan pikiran kami Tuhan kuatkan, sehingga kami tetap mampu berdiri kokoh di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Biarlah vaksin yang sudah dirancang sedemikian rupa Tuhan, biarlah bisa sesegera mungkin diberikan kepada setiap warga masyarakat yang sangat memerlukannya. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, Engkau berikan bagi kami masing-masing di dalam kuasa-Mu. Kami juga mau serahkan gereja Kalimantan Evangelis ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ada hal yang sangat luar biasa yang harus diikuti oleh gereja Kalimantan Evangelis dalam hal peribadatan ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap kebijakan yang dibuat baik di majelis sinode, majelis resort, bahkan di majelis jemaat, biarlah atas perkenan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah kami boleh berlangsung semuanya atas kehendak dan karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau perkenankan setiap kami boleh melayani dengan sukacita. Biarlah dalam hati kami yang sukacita itu Tuhan, kekuatan tubuh kami semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang boleh kami lakukan Tuhan berkati, sehingga iman kami semuanya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa yang kami sayangi ini. Biarlah suasana aman dihadirkan di dalam bangsa ini Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang tidak selaras dengan pemerintah kami, tidak selaras untuk menciptakan suasana aman di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan singkirkan dari tengah-tengah bangsa ini dengan kuasa-Mu. Secara khusus pula ya Tuhan, kami menserahkan Kalimantan Tengah Palangkaraya ini,
yang di tanggal 9 Desember nanti akan memilih gubernur dan calon wakil gubernurnya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik oleh pertolongan dan anugerah Engkau ya Tuhan. Setiap warga masyarakat yang merindukan seorang pemimpin yang bisa diandalkan di masa depan, biarlah itu boleh terjadi dan dijawab oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Kami Tuhan juga mau serahkan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dalam rumah tangga dan keluarga kami, suami istri dan anak-anak kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau hadir melindungi memeliharanya Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan di tengah-tengah situasi seperti ini mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami secara khusus berdoa bagi anak-anak kami yang mempersiapkan dirinya untuk ulangan ataupun ujian ya Tuhan. Bagi tingkat SD maupun di tingkat perguruan tinggi. Tuhan, Kau memberkati setiap persiapan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Dan pada saatnya nanti memperoleh nilai yang sangat-sangat memuaskan. Walaupun melewati secara online ya Tuhan, tetapi berilah mereka kemampuan dan kesadaran diri untuk tetap semangat di dalam belajar. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang saat ini harus dirawat di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing. Tuhan, Kau pelihara mereka, Kau berikan pemulihan, kuatkan iman dan pengharapan mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan Tuhan akan hadir sebagai tabib yang agung bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita yang amat dalam ya Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan serta jalan keluar dari setiap permasalahan mereka. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memampukan mereka untuk melihat apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan. Karena di atas segala sesuatunya ada karya Tuhan yang indah di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, usaha dan pekerjaan kami serahkan kepadamu. Biarlah rezeki terus mengalir dalam hidup kami dan biarlah kami selalu mengucap syukur di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, segenap persiapan kami. Dalam semangat kami bahwa di bulan Desember nanti kami akan bersama-sama merayakan Natal. Baik di rumah kami masing-masing maupun secara virtual. Tuhan, Engkau memberkati. Dan biarlah semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita
untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya saya akan bacakan nas pengantar persembahan syukur. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita edarkan. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan yang akan kami berikan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkati persembahan yang akan kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 50, bait yang pertama sampai selesai pundi-pundi diedarkan. Fajar yang baru sudah Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siap dan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang kita berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.